Sudah kelihatan. Pak, sudah terlihat. Topiknya bagaimana? Saya buatnya tentang kenapa Pak? Maaf, tadi Penelitiannya gimana sekarang? saya maunya tentang analisis usulan pentarifan LAA Pak. Iya Pak. Ini yang ditarik itu apa? Kenapa Pak? Maaf agak noise. Wah, ini hujan deras ya. Oh hujan. Ya. Oh iya. Hujannya kedengeran itu ya. Ini ganggu ya. Iya. Agak noise sih Pak. Oke, kita coba dulu ya. Iya Pak. Baik Pak. Yang akan diberi tarif itu apa? Nah, Apakah jadi di sisi user ya? ya betul. Atau apa? Gimana jawabannya? Kalau saya inginnya sih memberi tarif BHP-nya Pak. Karena kan udah ada aturan yang tentang izin kelas itu Pak untuk LAA sendiri. Iya. Jadi ukurannya ya. Ya. Kalau ada izin kelas ya. Iya, betul. Ini dari mana informasinya? Dapat sudah ada apa namanya Perdirjen SD PPI itu Pak, bahwa frekuensi 5 GHz itu telah berbasis izin kelas gitu. Ya, berbasis izin kelas iya. Itu dalam peraturan itu Direktorat Jenderal. Iya. Apa maksudnya izin kelas ya? Pokoknya yang saya tahu tuh ada 3 gitu, ada izin pita frekuensi radio, itu beda-beda untuk apa ya, setiap perusahaan itu beda-beda gitu Pak ketika iniin frekuensinya. Kalau izin kelas itu berarti tidak perlu untuk membeli semua frekuensinya gitu. Yang saya tahu sih itu Pak. Kalau izin kelas, Iya, kamu harus ngerti betul ini. Ya. iya Pak. Baik Pak. Itu juga saya minta referensinya lah ya. Iya Pak. Ya karena kan saya juga nggak tahu juga ya. Iya. Tapi kalau mulai berpikir tentang risetnya ya bisa lah ya. Jadi kalau ada izin kelas tidak perlu untuk membeli. Iya, membeli keseluruhan perangkat frekuensinya itu Pak. Jadi dia cuma perlu izin. Perangkat? Iya, ya izin frekuensinya gitu Pak. Nah ini ya, ini aku minta diupdate ini. Iya Pak. Jadi saya pembimbing diupdate tentang aturan terkait.
Nah, ini kamu pastikan referensinya apa. Baik, Pak. Jadi ini dipastikan referensinya apa. Harus jelas kan ya. Referensi peraturan Dirjen. Iya, betul, Pak. Nah, ini kalau dari substansi judulnya ya. Ya. Jadi substansi judul adalah analisis biaya penggunaan frekuensi untuk apa? LA. Iya, betul, Pak. LA. LA itu singkatannya apa lupa? License. License Assisted Access, Pak. License Assisted Access. Ini bagus ini, kalau menurutku dibutuhkan. Kemarin itu ya Pak, sempat bikin naskah urgensi gitu dengan Bu Helni. Nah terus ibunya Kamu bilang, yang bikin? Iya, tugasnya Pak, tugas besarnya. Terus ibunya bilang, kayaknya ini bagus dikembangkan gitu. Ya, bagus. Setelah ibunya melihat, iya gitu Pak. Aku tak tunggu proposalnya biar saya perbaiki, gitu aja. Baik. Terus Pak, saya juga bingung. Kan kalau dari Bang Aji itu dia ada analisis teknisnya ya Pak ya. Nah dia kakaknya itu bikin coverage planning sama capacity planning dari daerah Bandung, dari daerah urban di Bandung. Terus kemudian data itu dia pakai untuk analisis ekonominya, yaitu untuk uji kelayakannya. Nah, kalau saya bikin analisis biaya ini, apakah perlu dari sana juga ya Pak? Saya kira sih kalau referensi dari BHP-nya, ini kan gini, jadi kalau saya gambarin ya, misalkan ini ada bandwidth ya, ini bandwidth, referensi. Nah, untuk BHP sebelumnya, jadi ada dua rezim atau dua aturan. Jadi untuk aturan BHP sebelumnya, ya, itu BHP adalah fungsi dari daya pancar, kemudian fungsi lagi dari lebar pita. Nah, utamanya ini BHP sebelumnya. Nah, kalau misalnya untuk aturan BHP LAA, ini yang perlu dipahami itu kan, kalau menurutku ya, operator itu tidak. Jadi untuk LAA, operator tidak menduduki frekuensi secara terus-menerus. Nah, jadi kalau misalnya ini ada bandwidth ya, itu ada dua jenis operator. Jadi ada operator primer, terus ada operator sekunder.
Nah, tapi untuk case LA ini operator primernya itu tidak ada karena dia menggunakan frekuensi tidak ada di LAA karena frekuensi yang dipakai adalah unlicensed. Unlicensed, nggak ada. Berapa frekuensi yang dipakai? Untuk LAA-mu berapa? 5 giga ya? Iya, 5 giga, Pak. Sekitar 5 GHz. Nah, ini frekuensi Wi-Fi sebetulnya. Ini daerah frekuensi Wi-Fi. Ya. Nah, daerah frekuensi Wi-Fi ini kan kadang dipakai oleh ya kok kafe, dipakai oleh anu. Jadi frekuensi bebas yang ada di sini. Jadi frekuensi bebas. Bebas dipakai tapi bukan berarti boleh tidak ada aturan gitu, enggak begitu ya. Jadi boleh dipakai oleh siapapun, tapi kita mengetahui bahwa penggunaan frekuensi di order 5 giga itu kadang dipakai, kadang enggak. Ngerti maksudnya? Iya. Contohnya misalnya kalau apa itu namanya kafe, itu kan ada wifi-nya ya. Tapi kafenya tutup kan kemudian frekuensi nggak dipakai. Ketika nggak dipakai itu ada kosongnya. Ya misalnya ini kosong. Ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Tulisan saya kelihatan ya. Iya. Nah ini sesaat ini, tapi sesaat kosong deh. Nah ketika sesaat kosong ini itu kemudian masuk operator sekunder ini. Nah, masuk operator sekunder ini. Masuk ke sini. Sorry. Nah, jadi dia secara oportunistik, ya. Oportunistik itu artinya begitu dapat kesempatan masuk dia, masuk ke sini. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi ya, untuk PHP LAA, ya, kalau menurutku ini ya, harus dipertimbangkan bahwa operator tidak ya, menggunakan frekuensi 5 GHz secara terus-menerus. Nah, itu pertama ya. Terus yang kedua harus dipertimbangkan potensi bandwidth mengalami kekosongan tadi. Nah, gimana caranya? Apa itu namanya? Bagaimana caranya untuk melihat bagaimana sebuah bandwidth itu mengalami kekosongan? Toolnya bisa jadi drive test. Drive test ada frekuensi
5 GHz. Dugaanku ini, dugaanku. Berada pada frekuensi 5 GHz. Atau apapun. Jadi menurutku, karena ini regulasi ya, enggak. Jadi untuk RMT itu tidak harus kamu itu masuk ke level seperti itu. Tapi sepanjang bahwa kamu bisa mengargumentasikan kekosongannya itu sekian. Kan enggak kalau penuh ya digunakan secara penuh, kalau BHP sebelumnya itu ada fungsi tertentu ya, fungsi daya pancar, nanti kamu lihatlah daya pancar dan lebar pita. Maka ini pasti ada faktor pengalinya mestinya. Nah, faktor pengalinya itu berapa? Nah, faktor pengalinya itu ada konstanta ini. Konstanta pecahan lagi. X per Y. Nah, ini yang dicari. Atau ditambah lagi sekian C1 tambah C2 dengan alasan-alasan tertentu. Nah, C1, C2 itu bisa saja ini nggak harus kamu ikutin. Yeah. Soalnya kalau RMT itu kayak gitu deh. Jadi kamu berargumen sebetulnya. Kita kayak konsultan tuh berargumen. Apa yang saya lakukan tuh argumentasi aja sebetulnya. Jadi ini adalah dicari dari potensi kekosongan, kalau menurutku ya, kekosongan. Potensi kosongnya berapa sih yang bisa dimanfaatkan? Tentunya kurang dari 100% kan. Nggak bisa dong kita minta operator bayar 100% karena dia tidak menggunakan keseluruhan lebar pita. Dia bisa menggunakan seluruhan lebar pita, tapi tidak seluruh waktu. Nah itu, nggak seluruh waktu 24 jam kan. Nah itu. Nah kemudian yang di sini untuk C1 kemudian C2 ini bisa dicari dari potensi ekonomi. Potensi ekonominya. Karena menurutku kalau misalkan BHP frekuensi untuk wilayah perdesaan kan harusnya beda dengan misalkan kota karena potensi ekonominya berbeda. Jadi mestinya operator bayar lebih tinggi dong untuk daerah kota. Nah, jadi pada dasarnya kita membuat rumus-rumus sendiri, terus kemudian argumen sendiri. Nah gitu. Nah, tapi cari referensinya juga. Jadi ini karena kamu nanya, terus aku mencoba untuk membangun logika berpikir. Ya di luar dari ini hanya sebatas diskusi aja. Tetap dicari referensinya. Referensi baku ada nggak? Baku mengenai spektrum sensing. Oke, kalau gitu, kalau menurutku ya, kalau substansi judulnya bagus, tergantung kamu nanti bisa ngerjain atau enggak. Kalau menurutku sih bisa. Ini argumen kamu berargumentasi, tapi situasi dari teknologinya seperti ini tadi. Jadi teknologinya itu, kalau nama teknologinya, jadi nama teknologi ya, itu adalah kognitif radio ini. Kognitif radio. Jadi kognitif radio itu ya ini, LAA ini. LAA adalah
nama dagang. Nah, ini kognitif radio itu adalah nama teknologinya. Teknologi. Nah, jadi kalau nyari referensinya, mungkin akan sulit kamu cari LAA sebagai referensi, tapi kognitif radio sebagai keywords untuk dicari di Google, di anu akan banyak. Kognitif radio, spektrum licensing misalkan. Nah, itu kan. Jadi harus tahu namanya ya. Namanya itu nanti kalau nggak tahu namanya kan kamu nyarinya juga susah di Google. Iya, pantas saja referensinya dikit, Pak. Kalau di googling nggak susah. Iya. Atau di Yahoo. Oke, saya tunggu proposalnya. Tapi ya. Saya minta diupdate aja mengenai apa tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh apa tadi yang di atas tadi. Yang peraturan itu ya Pak ya. Peraturan dirjen dan sebagainya. Ya. Itu kamu pakai sebagai dasar juga ya. Artinya potensi-potensi dari peraturan dirjen yang baru itu apa sebetulnya, terus apa yang bisa kita lakukan dalam riset itu untuk merespon itu. Oke, ini nanti tak share. Ini tak rekam juga ini videonya yang tulisan ini. Saya mau coba bikin kanal YouTube. Jadi YouTuber. Nanti saya subscribe, Pak. Ayo, subscribe. Oke, sekarang kedua siapa ini? Jihan, Pak. Dua, Jihan. Ya, Pak. Jihan Nur Salsabila. Gimana Jihan? Jadi kan waktu pas saya ketemu sama Bapak, saya kan memilih topik buat tentang regulasi orbit satelit, Pak. Nah, setelah berbincang... Saya tulis dulu ya. Iya, Pak. Saya tulis dulu ya. Regulasi orbit satelit. Ya. Jadi waktu setelah berbincang dengan Pak Miftah itu bilang kalau misalkan regulasi satelit ini masalahnya terlalu sedikit, Pak. Jadi beliau menyarankan untuk mengambil topik tentang HAPS, Pak. HAPS itu High Altitude Platform Station. Nah, setelah itu Pak Miftah sendiri menyuruh saya untuk mencari masalah-masalah yang ada di HAPS ini. Setelah saya cari-cari, ternyata masalah dari HAPS ini cukup banyak dan di Indonesia juga belum diimplementasikan. Pernah diuji pada tahun 2016 menggunakan Project Loon Google yang bekerja sama dengan operator XL, Telkomsel, dan Indosat. Itu diuji pada frekuensi 900 MHz, tetapi dari data dari Kominfo sendiri ternyata implementasi dari Project Loon waktu tahun 2016 ini belum layak, Pak, karena yang pertama tuh masalah di regulasinya, dan yang kedua itu masalah di frekuensinya, dan yang ketiga itu masalah titik labuhnya, Pak. Nah, jadi coba saya tulis ya. Jadi apa kesimpulanmu? HAPS. Jadi tuh HAPS itu masalahnya apa? Ada di regulasinya, peraturannya belum ada di Indonesia. Regulasi belum ada. Iya. Yang kedua itu terus penentuan alokasi frekuensinya. Penentuan alokasi frekuensi. Dan yang ketiga itu titik labuhnya, Pak. Titik labuh. Oh, ya titik labuh. Titik labuh itu apa ya? Aku jujur aja aku nggak ngerti loh. Aku hanya ngelayani kamu diskusi aja. Ya Pak, titik labuh itu lintasan penerbangannya, Pak. Kan HAPS ini tuh sebenarnya base station, hanya saja dia itu diterbangkan kan, Pak, karena
dari alasan adanya hubs ini untuk solusi base station yang tidak dapat terjarah di daerah pedesaan karena kondisi geografis Indonesia yang sulit untuk terjarah infrastruktur dari teknologi. Oke, berarti kalau menurut aku setuju karena kan sekarang ini ya, kemarin saya sempat diskusi juga dengan Pak Arifin Nugroho. Mungkin Ya, kamu diajar apa enggak ya? Statistik, ya stokastik. Enggak, Pak. Nah, Pak Arifin Nugroho itu juga ngajak untuk mengkaji mengenai masalah hubs. Jadi kalau judulnya juga belum clear ini. Judul. Kalau judul saya udah milih judul, Pak. Judulnya itu apa? kajian kelayakan implementasi hubs untuk daerah rural di Indonesia. Udah cocok itu. Udah cocok. Jadi gini, kajian kelayakan implementasi hubs untuk daerah rural. Kenapa enggak untuk wilayah Indonesia gitu aja? Rural bisa enggak? Hubs kan hubs. Oh. Tapi berarti ada berapa hubs kira-kira ya? Nah, itu kan daerah rural kan, saya tuh bayangannya kan daerah rural kan nggak begitu luas dibandingkan suburban atau urban kan, Pak. Jadi itu mungkin untuk satu hubs-nya itu dia bisa mengcover sekitar 60 km. Nah, kalau misalkan di satu daerah rural itu misalkan ada 300 km, berarti mungkin ada sekitar 4-5 hubs, Pak. Saya kelayakan implementasi hubs untuk, tapi nggak dijalankan untuk urban misalkan, nggak perlu ya? Enggak, Pak, karena di sini saya fokusnya buat daerah rural aja. Wilayah rural itu kan berarti pedesaan ya? Iya, Pak. Wilayah rural di Indonesia lah. Iya, Pak. Mestinya ada ini kan, titik 2. Studi kasus di mana? Kasus di wilayah mana? Ya. Iya, Pak. Cuman untuk wilayah spesifiknya saya belum. Ya, dicari nanti. Nah, gini ya. Jadi, oke. Ya, mulai paham aku ya. Jadi untuk kelayakan ya. Jadi studi kelayakan. Di kelayakan. Atau biasa disebut apa? Feasibility. Studi sebuah teknologi itu suatu teknologi itu ada kelayakan regulasi. Terus ada kelayakan apa? Menurut Pak? Ini Pak, untuk perizinan penggunaan frekuensinya. Iya, itu masuk di kelayakan regulasi. Kelayakan regulasi, nah di sini ada aturan, kemudian frekuensi, dan seterusnya. Ya. Terus ada ini kelayakan teknis. Nah, kelayakan teknis. Kalau kelayakan regulasi kan kita memastikan bahwa ada aturannya, ada frekuensinya, ada apa itu ya yang di luar persoalan teknis. Ngerti nggak maksudnya? Ya, Pak, ya. Saya mau buka ini nih warung. Ada nggak kelayakan regulasinya? Ada, karena boleh orang buka warung. Boleh buka warung di jalan tertentu. Oh, boleh. Berarti ada kelayakan regulasi sah itu.
Nah, kelayakan teknis itu terkait dengan ini, apa yang dijual di situ. Ya, artinya kita bisa melakukan penjualan tertentu atau hubs ini, ya, hubs secara teknis ya, secara teknis dapat dijamin beroperasi secara baik. Nah, mungkin kalau di seluler kamu mengenal ini ya, apa itu istilah coverage planning. Di Hubs juga ada coverage planning ya, Pak? Ada coverage planning, ada capacity planning. Ada capacity planning. Kalau coverage planning ini memastikan daya terima itu di atas threshold. Kalau capacity planning memastikan bahwa kapasitas hubs itu lebih besar, lebih baik dari demand. Nah, jadi kapasitas hubs itu diposisikan agar kemudian dia lebih baik dari demand-nya, kebutuhan demand-nya. Sehingga kemudian ujung-ujungnya dari dua analisis ini, kemudian kita dapat menghitung dari jumlah wahana hubs. Ujung-ujungnya ini, ya kan? Jumlah wahana hubsnya. Ya, Pak. Jadi jumlah wahana hubsnya itu memastikan agar dayanya itu bagus, kualitas dari sinyalnya bagus, kemudian kapasitasnya lebih besar daripada demand-nya. Nah, di luar dari itu, kalau dalam persoalan satelit ya ada yang kamu sebut tadi, landing apa? Landing right atau labuh tadi. Iya, titik labuh. Hah? Titik labuh tadi. Titik labuh, Pak. Nah, ini kalau ini aku secara konsep aku ngerti betul. Ya ini aku harus belajar dari kamu. Iya, Pak. Kamu pelajari ini. Oh ya, Pak. Sama ini, Pak. Sebenarnya tuh kemarin dosen pratesis saya, Pak Doan, itu dia tuh sebenarnya agak ragu, Pak, karena saya kan ngambilnya ini untuk teknis dan regulasinya. Nah, beliau menyarankan gimana kalau teknis sama teknoekonominya aja, soalnya dari kasus tahun lalu yang HAPS ini mereka itu nggak jadi seminar karena masalah di regulasinya, Pak. Itu menurut Bapak gimana, Pak? Nah, kenapa kok harus nggak jadi seminar? Karena masalah diregulasi, judulnya adalah studi kelayakan. Kan kesimpulannya nanti bisa mengatakan nggak layak dan layak. Output tesisnya itu loh mengatakan itu. Ya tetap seminar, tetap dan sebagainya. Gitu Jadi loh. berarti nggak usah ganti ke teknoekonomi apa ya? Regulasi aja tetap diturunin ya. Nah, jadi yo ini aku belum selesai nih. Maksudnya tadi ada kelayakan regulasi. Ada kelayakan regulasi ini, ya. Terus ada kelayakan teknis. Nah, terus kemudian ada kelayakan bisnis. Kelayakan bisnis. Nah, ini yang pakai ya, teknoekonomi tadi. Iya, Pak. Jadi kan pada dasarnya kita mau operasional apa itu namanya menjalankan hubs itu ya. Pada di atas wilayah tertentu. Yang pertama yang harus dijamin oleh seorang engineer itu adalah teknologi ini akan dapat beroperasi dan memberikan kualitas yang memadai.
Itu kelayakan teknis. Tapi sebelum kelayakan teknis ada kelayakan regulasi. Ini izinnya bagaimana dan sebagainya. Jadi harus kamu pastikan itu poin-poin dari regulasi yang diperlukan untuk berjalannya sebuah teknologi itu apa. Kalau kemudian dikatakan nggak ada, ya katakan nggak ada gitu loh. Itu kajian untuk orang lain. Nah itu sehingga kemudian ketika orang akan menjalankan HAPS, dia akan melihat kajianmu. Oh ini ya regulasi ini belum ada ya. Itu bisa dibawa ke Kominfo. Ini perlu ada kajian lagi dan sebagainya mengenai regulasi. Nanti disediakan itu posisinya itu. Bukan nggak ada regulasinya terus kita nggak neliti, keliru itu namanya. Iya. Jadi ini salah satu obatnya itu regulasi, kemudian teknisnya, terus kemudian kelayakan bisnis, teknologi ekonomi. Nah ini yang poin-poin yang bisa kamu kerjakan. Ini topik yang menarik. Baik. Wah senang aku. Jadi sudah ada 2 topik. Ya judulnya udah tepat nih kalau menurutku. Nah ini judulnya ya. Ya, Pak. Oke. Ya, ditunggu juga proposalnya. Nanti mungkin saya bisa memberikan gambaran nambah-nambahi dan sebagainya lah. Siap, Pak. Begitu Jan ya. Ya, Pak. Nah, berikutnya siapa ini? Berikutnya Putri. Ya, Pak. Putri Rahmawati. Ini dari mana ini kamu ini? Ya, Pak. Ini pada di kampung semua? Iya, Pak. Saya di Lampung, Pak. Ini Lampung. Kalau ini Putu dari Bali ini mesti. Iya, Pak. Saya di Bali. Kalau Jian dari mana? Saya Bekasi, Pak. Ini semua di kampung nih. Iya. Bekasi ya. Ada dari Bali. Teknologi itu kayak gini ya. Kita bisa ketemu. Nah, Putri Lampung. Baik, Putri gimana? Iya, Pak. Insya Allah saya mau ngambil tesis yang tentang 5G. Ya. 5G ya. Iya, Pak. Topiknya tentang 5G, tapi ini kan luas nih ya. Ini kan luas. Mau yang mana ini? 5G apanya? 5G yang Edge Mobile Broadband, Pak. 5G? Yang EMBB, Mobile Broadband. Change. EMBB. Iya. Gini. Iya, Pak. EMBB gini. Begini? Iya, Pak. Ini apa itu? Mobile broadband. Iya, Pak. Change Mobile Broadband. E-nya apa deh? Broadband, Pak. Ini E-nya ini, E depan. Ini apa ini? Change, Pak. Change. Kan 5G itu sekarang akan dilakukan studi itu ada FWA, Fixed Wireless Access, sama Mobile Broadband, MBB, Pak. Jadi 5G itu juga dipakai untuk ini, fix. Iya, dipakai untuk Fixed Wireless Access. Wireless access. Terus dipakai juga untuk mobile. Mobile. Iya, Pak. Mobile. Nah, yang kalau kamu yang ini, mobile nih. Iya, Pak, yang mobile. Mobile.
Oke. Nah, terus oke lah. Aku mau nanya dulu nih. Iya, Pak. Kenapa orang masih butuh fixed wireless access padahal sudah punya HP sendiri-sendiri? Untuk apa ini aplikasinya? Ini kan Kalau ya, ini aplikasinya untuk apa ini? Aplikasi FWA ini. Ini soalnya ini dulu memang populer ya, ada CDMA 2000, terus macam-macam. Sekarang masih ada itu ya, FWA. iya Pak. Tapi kalau saya kurang memahami banget sih Pak. Cuman yang saya tahu FWA tuh buat daerah-daerah yang kayak rural, yang emang butuh koneksi cepat gitu Pak. Oh iya, mungkin ya. Saya mau mobile. Nah terus kamu mau ngapain ini di ini? Saya mau ngambil yang itu Pak. Pak, Ya. kalau judulnya saya juga udah punya Pak. Apa judulnya? Feasibility Study Apa? of 5G Network. Sama ya. Saya tulis kajian kelayakan juga ya. Iya Pak. Kajian kelayakan apa? 5G Network. 5G network. Deployment Plan for Urban Skenario. 5G network. Deployment Plan for Urban Skenario. Plan. Iya Pak. For Urban skenario. Iya. Untuk kota berarti ya? Iya Pak. Saya ngambil case study-nya untuk Kota Bandung Pak. Untuk 5G network deployment plan for urban skenario. Ini juga menarik juga sih sebetulnya. Iya. Nah, tool-nya apa nanti? Terus simulasinya pakai Atol kan Pak, tapi untuk sekarang Atol tersebut belum bisa di-share. Kemarin saya udah komunikasi sama salah satu alumni UI, kemudian beliau kerja di Telkomsel, beliau memberi kabar bahwa Atol untuk sekarang belum bisa di-share, tapi insya Allah Mei atau Agustus dia bisa menge-share gitu Pak. Atolan ada juga ya di lab mobile itu. Itu kenapa nggak bisa dipakai? Iya Pak, belum ada modulnya. Untuk 5G belum ada modulnya. Iya, belum ada Pak. Adanya untuk 4G ya? Iya, untuk 4G, NB-IoT, sama LoRa, LPWA gitu Pak. Gimana kalau terus nggak segera tersedia? Kamu kan bisa nganggur. Insya Allah kalau Juni ini saya mau daftar magang di Telkomsel Pak. Jadi atolnya udah ada di operator-operator, tapi beberapa untuk software tersebut belum bisa untuk keluar dari operator. Jadi kemungkinan saya Iya. Iya. Ini halo, kok putus-putus? Ya, Nah, ini sama aja ya kalau kelayakan teknis itu kelayakan teknis ya ada 3 tadi. Ada kelayakan regulasi plus frekuensi, kemudian ada sama tadi ada kelayakan teknis,
Ini dijamin dengan perencanaan via atol tadi, via atol. Baik, Pak. Nah, berikutnya terus kemudian adalah kelayakan bisnisnya ya. Kelayakan bisnis. Nah, cukup layak nggak secara bisnis itu ya? Iya, Pak. Nah, ya intinya ini sama. Sekarang 5G network gitu kasusnya kan gitu. Jadi pada dasarnya untuk tesis ya. Jadi kalau untuk tesis diharapkan mahasiswa mulai berpikir strategis. Nah, strategis apa itu strategis? Strategis itu jangka panjang. Jangka panjang. Jangka panjang itu gimana sih, Dek? Ini Putu Dea sama Jihan bisa memperhatikan juga ini ya. Jadi pada dasarnya tuh kita bicara mengenai roadmap. Nantinya itu akan berbicara mengenai roadmap implementasi. Jadi pada dasarnya kan kalau kita buat grafik ya, ini sumbu tahun ya, ada sumbu tahun, ini potensi pelanggan, ya, potensi pelanggan. Pada dasarnya dia tumbuh kan, tumbuh. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 misalkan, bisa saja ini belum layak. Gitu. Sampai kemudian ini batas kelayakan. Batas kelayakan. Jadi mungkin pada tahun tertentu ini ya, baru kemudian layak. Ya. Batas kelayakan ditinjau dari sisi bisnis. Nah, tapi sebelum ini bisnisnya jalan, nah layak secara, ini kan layak secara bisnis ya, secara bisnis. Nah, sebelum layak secara bisnis, regulasi harus kompatibel dulu di sini. Oh, regulasinya masuk di belakang. Kalau regulasinya di belakang kan berarti walaupun layak secara bisnis nggak boleh jalan, benar nggak? Ya, ini mungkin bisa layak secara regulasi. Kemudian layak secara tekniknya gampang. Kalau layak secara teknik akan selalu bisa dijamin. Kalau engineer itu selalu bisa menjamin agar layak secara teknik. Jadi layak secara teknik itu berarti dayanya berapa, daya pancar BTS-nya berapa, terus kemudian coverage-nya berapa, agar semua user yang ada di dalam coverage tadi menerima sinyal di atas threshold, di atas sensitivity. Gitu ya. Itu bisa dijalankan kapan aja itu. Kalau layak secara teknis itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tapi layak secara regulasi ini kita juga harus lihat kan perjalanan dari sebuah perundang-undangan, peraturan dirjen dan sebagainya. Nah itu ya memang bukan tanggung jawab kalian, tapi intinya gini aja, khusus untuk yang HAPS tadi, siapa tadi yang bahas HAPS, Jihan ya. Iya, Pak. Jadi Jihan bisa mendefinisikan peraturan-peraturan apa yang diperlukan untuk menjalankan HAPS itu. Oke, Jihan. Iya, Pak. Nah, itu kamu
kamu inventarisir, ya. Oh, undang-undangnya. Jadi kamu harus tahu mengenai ini, apa itu namanya hierarki dari undang-undang. Undang-undang yang paling tinggi itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu perjanjian negara, lembaga negara yang kalau diganti itu bisa bubar negara. Nah, kemudian di bawahnya ada undang-undang. Nah, undang-undang itu yang membuat itu kerjasama antara pemerintah, presiden dengan DPR ya, sebagai pembuat undang-undang. Kemudian di bawahnya lagi itu ada peraturan presiden, kemudian keputusan presiden, di bawahnya ada peraturan menteri, di bawahnya lagi ada perdirjen tadi dan sebagainya. Nah, itu hierarkinya itu kamu harus tahu dan harus bisa dipastikan bahwa seluruh perangkat dari undang-undang, mulai dari undang-undang dasar sampai ke bawah tadi itu tidak ada yang menghambat implementasi dari HAPS. Yang bertentangan dengan implementasi HAPS-nya nggak ada. Gitu. Intinya gitu. Frekuensinya ada, undang-undangnya ada, sah, semuanya ada, tinggal orang jalan. Nah, untuk kemudian menjalankan HAPS, undang-undang apa saja yang kemudian diadres, yang terkait, nah itu harus kamu anus. Dan kosongnya di mana? Kamu harus bisa mendefinisikan kosongnya, ini butuh undang-undang apa? Nah gitu ya, untuk kemudian dikatakan layak secara teknis. Jadi rekomendasinya nantinya adalah dalam salah satu kesimpulan kamu akan bicara mengenai untuk implementasi HAPS ini diperlukan undang-undang yang menyatakan mengenai apa, misalkan. Apa, pokoknya kamu sebut. Dan itu akan menjadi masukan bagi regulator. Iya, Pak. Oke ya. Nah, Putri juga sama. Jadi di situ juga ada kelayakan 5G kan memang belum ada, tapi kelayakan secara jadi kelayakan secara regulasi dan frekuensi tetap harus dijamin. Pastikan bahwa semuanya memang ada. Di undang-undangnya ada, kemudian frekuensinya ada, kandidat-kandidat frekuensinya itu loh ada. Kemudian kelayakan teknis melalui coverage planning dan capacity planning itu ya pasti akan kita lakukan ya. Lalu kelayakan bisnis yang artinya bahwa kita melakukan analisis tekno-ekonomi untuk memastikan bahwa kapan sih sesungguhnya 5G itu layak untuk dibangun. Nah, untuk layak dibangun, ini roadmap tadi ini roadmapnya ini. Kapan? Jadi pertanyaannya ya, kapan 5G layak dibangun? Nah, gitu. Ini adalah pertanyaan yang dijawab dari risetmu nanti. Oke, judul-judulnya cukup menarik semua ini. Yes, oke aja. Saya tunggu juga proposalnya nanti saya bantu itu merapikan konsepnya. Oke ya, ada pertanyaan enggak? Pak, saya mau bertanya, Pak. Gimana? Saya Ya. ada beberapa referensi, ada satu referensi mengenai regulasi 5G di Indonesia. Nah, kemudian sepertinya ada bisa dilanjutin di aspek ekosistem. Maksud aspek ekosistem itu seperti apa ya, Pak? Nggak ngerti aku. Ekosistem itu kan lingkungan ya. Iya, Pak. Gimana pertanyaannya? Coba tak tulis saja dulu. Pertanyaan. Bagaimana? Coba. Bagaimana regulasi? Bagaimana
regulasi terkait jaringan 5G dengan memasukkan aspek ekosistem. Aspek ekosistem. Ya, coba ya. Nah, ekosistem itu artinya itu lingkungan, ya. Iya, Pak. Lingkungan. Ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 5G, lingkungan dari 5G itu apa sih sebetulnya? Ini kan jaringan. Jadi lingkungannya mempengaruhi 5G itu apa? Nah, secara prinsip ya, ini ada pelanggan, ya. Dan di sini ada aspek ekonomi lah, ada aspek ekonomi. Ekonomi pelanggan, ya, terutama diwakili oleh pelanggan. Kemudian operator. Nah, operator itu mewakili aspek operator di dalam ini. Operator itu mewakili aspek industri. Ini aspek industri. Industri telco. Terus apa lagi sih yang mempengaruhi jaringan 5G ini? Ya ini ada regulasi pemerintah. Dia mewakili aspek regulasi. Nah, maksudnya adalah regulasi, ya. Regulasi yang dibuat, ya. Regulasi yang dibuat terkait dari 5G itu harus mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, kemudian aspek industri, terus juga ya aspek teknik sebetulnya ada lagi misalnya aspek teknik teknologinya, aspek teknik dalam kurung teknologi. Jadi regulasinya kan harus mempertimbangkan regulasi teknologi juga kan. Ini teknologi apa sih? Terus dia ada di frekuensi berapa? Jadi regulasi yang terkait dengan frekuensi itu kan artinya harus menyesuaikan dengan teknologinya. Terus biaya hak penggunaan frekuensi misalkan, itu kan masalah regulasi juga. Itu harus mempertimbangkan mengenai daya beli, mempertimbangkan mengenai potensi-potensi ekonomi yang disebabkan atau yang di-drive oleh adanya 5G dan sebagainya. Terus juga kemampuan dari industri. Nah, industri telco kan ya mungkin situasinya sekarang kompetisinya sudah sangat ketat. Nah, kemudian gimana caranya ramuan pemerintah untuk membuat regulasi yang dapat menggairahkan ya, industri telekomunikasi dengan adanya 5G. Nah, ramuan-ramuan itu yang mempertimbangkan berbagai aspek-aspek yang saling mempengaruhi itulah yang kemudian disebut sebagai aspek ekosistem. Itu aspek ekosistem. Nah, ini aspek lingkungan tadi. Maksudnya itu, Putri ya? Iya, Pak. Ya, itu maksudnya. Pak, terima kasih, Pak. Ada
Ada lagi mungkin pertanyaan? Ini saya tunggu aja proposalnya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, ya akhiri sekian. Sudah cukup? Dari saya cukup, Pak. Dari saya sudah, Pak. Oke, saya tunggu proposalnya. Bikin sebaik-baiknya. Kemudian presentasinya harus bagus kalau untuk RMT ya. Karena seperti saya bilang bahwa audiensnya itu adalah konseptor-konseptor. Kamu harus bisa berpikir secara lugas. Lugas, singkat, jelas, padat. Mungkin bisa minta file presentasinya siapa tadi? Mas Aji. Itu bagus dia dalam menyajikan. Itu bagus. Nah, supaya bisa belajar juga dari sana bagaimana membuat sebuah sajian presentasi yang menarik. Ya, konsepnya harus menarik kalau RMT itu. Karena kita seperti jualan konsep, ya, jualan ide dan sebagainya. Kadang referensi itu ya sebetulnya ada, tapi kalau dalam konteks regulasi itu kan kebijakan. Ya. Kadang-kadang bisa sesuka-suka kita. Tapi harus masuk akal. Jadi kebijakan masuk akal. Jadi masuk akal bisa diargumentasikan benar dan baik. Saya kira cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, intinya saya akhiri sekian. Selamat siang ya. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.